Finish him. Makasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Kali ini kita akan membahas sebuah film animasi yang berjudul Mortal Kombat Legends: Scorpion Revenge. Film ini menceritakan seseorang yang ingin membalaskan dendam atas kematian keluarganya. Di film ini kita juga akan melihat banyak adegan-adegan yang sangat brutal. Jadi untuk teman-teman yang tidak menyukainya boleh skip saja videonya. Dan seperti biasanya saya ingatkan lagi kalau video ini adalah full spoiler. Ada baiknya kalian tonton filmnya terlebih dahulu. Untuk teman-teman yang suka dengan konten di channel ini bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dengan begitu kalian tidak akan ketinggalan dengan video-video terbaru di channel ini. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Cerita akan dimulai dengan memperlihatkan seorang ayah yang bernama Hanjo dan anaknya yang bernama Satoshi. Hanjo mengatakan kepada anaknya kalau dia harus kuat karena tekadnya seperti seekor kalajengking. Setelah itu mereka kemudian pulang ke rumah. Saat sampai di desa mereka tak melihat satu orang pun ada di sana. Hanjo merasa ada sesuatu yang mencurigakan. Dan benar saja tiba-tiba beberapa ninja kemudian menyerang mereka. Hanjo kemudian berlari dan bersembunyi di salah satu rumah. Di dalam rumah Hanjo melihat semua anggota klannya di desa itu sudah dibunuh. Dia kemudian pergi ke rumahnya. Dan benar saja Hanjo melihat istrinya yang sudah tewas bersimbah darah. Melihat itu Hanjo pun dibakar amarah. Dan seketika saja dia membunuh para ninja itu secara brutal. Namun sesaat kemudian pemimpin ninja itu kemudian muncul. Dia adalah Sub-Zero. Sayangnya Sub-Zero berhasil menyandera Satoshi. Sub-Zero langsung menyerang Hanjo dengan kekuatan esnya. Dan setelah itu dia membunuh Satoshi tepat di depan mata Hanjo. Melihat itu Hanjo dibakar amarah. Dia berusaha melepaskan diri. Tapi Sub-Zero langsung membunuhnya. Dan film pun dimulai. Kita akan diperlihatkan dengan seorang pria yang sedang melakukan meditasi di sebuah kuil. Pria itu bernama Liu Kang. Sesaat kemudian seseorang kemudian menyerangnya. Ternyata itu adalah gurunya Lord Raiden sang dewa petir. Dia mengatakan kepada Liu Kang kalau latihannya sudah cukup. Lord Raiden juga mengatakan kalau dia sedang mempersiapkan sesuatu dan mengumpulkan beberapa orang. Scene lalu berganti. Kita akan diperlihatkan dengan seorang pria yang bernama Johnny Cage. Dia adalah seorang aktor dan juga ahli bela diri. Sesaat kemudian dia mendapatkan sebuah panggilan telepon untuk mendatangi sebuah tempat. Di tempat lain di tengah kota terlihat seorang wanita yang sedang bertarung dengan seorang pria. Wanita itu bernama Sonya Blade. Pria itu mengajar Sonya habis-habisan. Dia lalu mengatakan kalau gadis kecil seperti Sonya tidak seharusnya berada di tempat itu. Mendengar itu Sonya sangat marah, dan seketika saja dia mengajarnya. Sonya sendiri merupakan seorang tentara yang sangat handal. Scene kemudian berganti. Kita akan diperlihatkan dengan Hanjo. Dia sedang disandera di sebuah tempat seperti neraka. Tempat itu bernama Netherrealm. Seorang monster kemudian mendatanginya. Dia mengatakan kalau Hanjo sudah mati dan akan berada di tempat itu selamanya. Dia juga berkata hanya Shinnok Agung lah yang dapat mengeluarkan Hanjo dari tempat itu. Setelah menjelaskan semuanya, monster itu lalu ingin menyiksa Hanjo. Tapi karena tekad yang kuat untuk balas dendam, Hanjo berhasil melepaskan diri. Dia lalu membunuh monster itu sampai membuatnya terbelah dua. Setelah itu Hanjo lantas mendatangi tempat Shinnok Agung berada, dengan maksud untuk bertemu dengannya. Tapi di tempat itu dia hanya bertemu dengan Quan Chi bawahannya. Quan Chi lantas bertanya apa keinginan Hanjo. Hanjo mengatakan kalau dia ingin pulang untuk membalaskan dendamnya. Quan Chi mengatakan itu bukanlah hal yang mungkin, karena dia sebenarnya sudah mati. Mendengar itu Hanjo langsung menyerangnya. Tapi dia tidak tahu kalau Quan Chi adalah seorang dewa di tempat itu. Quan Chi lalu menawarkan sesuatu kepada Hanjo. Dia mengatakan akan mengirim Hanjo ke sebuah turnamen yang mewakili Netherrealm. Quan Chi juga mengatakan di turnamen itu Sub-Zero juga nantinya akan ikut serta. Tapi sebagai syaratnya Hanjo harus mengambil sebuah kunci di kuil Samsung.
tempat yang sama di mana turnamen itu akan berlangsung. Dia menjelaskan kalau kunci itu nantinya akan digunakan untuk melepaskan Shinnok Agung yang sedang ditahan. Quan Chi juga mengatakan dapat mengembalikan Hanjo dan keluarganya untuk hidup kembali setelah Shinnok yang Agung bebas. Dan dimulai dari situlah kemudian Hanjo merubah namanya menjadi Scorpion. Scene lalu berganti, kita akan dibawa ke sebuah kapal. Ternyata Lord Raiden sudah memanggil Johnny Cage dan juga Sonya Blade. Lord Raiden memilih mereka untuk mewakili Earth Realm untuk mengikuti sebuah turnamen. Liu Kang sempat meragukan kedua orang itu, tapi Lord Raiden menjelaskan kalau mereka dipilih karena alasan tertentu. Lord Raiden juga menjelaskan kalau turnamen itu nantinya akan dihadiri oleh para petarung dari 3 alam yang berbeda, yaitu Earth Realm atau bisa disebut Bumi, Nether Realm, dan juga Outworld. Beberapa saat kemudian sampailah mereka di kuil Samsung. Di tempat itu terlihat juga Scorpion yang sudah hadir sebagai perwakilan dari Nether Realm. Di dalam kuil terdapat banyak para petarung dari tiap-tiap alam yang berbeda, dan juga dengan bentuk-bentuk yang sangat aneh. Lord Raiden kemudian memperingatkan mereka. Dia mengatakan kalau Samsung bukanlah orang yang bisa dipercaya. Sesaat kemudian Samsung kemudian muncul dan langsung menyambut mereka. Dia adalah utusan dari Outworld. Outworld sendiri adalah pemenang dari 9 kali turnamen sebelumnya, di mana jika satu alam memenangkan turnamen sebanyak 10 kali berturut-turut, maka dia akan berhak menyatukan ketiga alam dan berkuasa di atasnya. Tapi Lord Raiden tidak ingin hal itu terjadi. Dia tidak mau Outworld memenangkan turnamen dan berkuasa, yang nantinya akan mendatangkan kehancuran di bumi. Di tempat lain, Scorpion membunuh 2 orang penjaga. Dia kemudian masuk ke sebuah ruangan tempat di mana kunci itu berada. Di saat akan mengambil kunci itu, Lord Raiden kemudian muncul. Dia memperingatkan Scorpion agar tidak mempercayai Quan Chi. Lord Raiden juga mengatakan jika mengambil kunci itu akan membuat masalah baru baginya. Setelah itu Lord Raiden kemudian pergi. Di dalam arena, seorang penyusup di kuil itu ditangkap. Ternyata dia adalah Jax, teman dari Sonya di militer. Dia sudah mengikuti Sonya sejak berangkat ke kuil itu. Kemudian Samsung mengatakan akan melepaskannya jika Jax berhasil menang melawan petarung yang bernama Goro. Dan sesaat kemudian pria bertubuh besar dengan 4 tangan kemudian muncul. Dia adalah Goro. Dan benar saja Goro mengajarnya habis-habisan sampai membuat tangannya terputus. Sonya berusaha menolong, tapi dia tidak bisa masuk ke dalam arena. Goro lalu hendak membunuh Jax. Namun tiba-tiba Lord Raiden datang dan langsung menghentikannya. Dia juga menyembuhkan luka pada lengan Jax. Lord Raiden memperingatkan Samsung akan tujuan mereka di tempat itu. Dan setelah itu turnamen Mortal Kombat pun dimulai. Para petarung itu kemudian dikirim ke suatu tempat, di mana mereka harus saling membunuh dan menyisakan petarung dari satu alam untuk menjadi pemenangnya. Lalu kita akan diperlihatkan dengan Johnny Cage yang sudah berada di dalam sebuah benteng. Dia sangat kebingungan tak tahu sedang berada di mana. Seseorang tiba-tiba langsung menyerangnya. Johnny Cage berusaha untuk kabur dan melawan, dan pada akhirnya dia pun berhasil selamat. Dari dalam hutan terlihat Sonya yang sedang diserang oleh seseorang yang tidak terlihat. Dia juga dapat mengeluarkan cairan asam yang dapat melelehkan apa saja. Tapi pada akhirnya Sonya dapat mengalahkannya. Di tempat lain, Liu Kang sedang melawan seorang wanita. Liu Kang dapat dengan mudah menjatuhkannya, tapi Liu Kang tidak ingin membunuhnya. Dengan sedikit kata-kata bijak dari Liu Kang, wanita itu akhirnya menyerah tanpa perlawanan. Singkat cerita, mereka bertiga akhirnya bertemu di dalam hutan. Dari dalam kuil, Samsung memperingatkan Lord Raiden kalau ada sekelompok penyusup yang masuk ke dalam permainan. Mereka bernama Black Dragon. Tapi Lord Raiden sudah tahu kalau itu adalah ulah Samsung sendiri, di mana dia dengan licik ingin membuat para petarung dari bumi kalah. Kembali lagi ke dalam hutan. Liu Kang mendengar ada sesuatu di dekat mereka. Ternyata itu adalah Scorpion yang sedang membantai para penyusup Black Dragon. Melihat itu, Liu Kang dan Sonya hendak melawan Scorpion, tapi Johnny berusaha menenangkan mereka. Mereka lalu menyadari kalau ada yang tidak beres pada turnamen itu. Liu Kang mengatakan kalau Samsung akan melakukan cara apa saja untuk memenangkan turnamennya yang ke-10. Dengan begitu mereka yang akan berkuasa di 3 alam. Sonya lalu mengusulkan mereka untuk meminta bantuan dari luar. Namun tiba-tiba Lord Raiden datang. Dia mengatakan kalau mereka tidak bisa meminta bantuan karena mereka sebenarnya tidak berada di bumi. Pilihan mereka untuk selamat hanya satu, yaitu harus memenangkan turnamen itu. Di samping itu, Lord Raiden juga tidak boleh ikut campur di dalam turnamen. Dia juga memperingatkan mereka jika ada beberapa penyusup di turnamen itu. Setelah itu dia kemudian pergi. Scorpion kemudian meminta mereka untuk menyerah. Dia mengatakan kalau mereka tidak akan bisa selamat sampai akhir.
Tapi Liu Kang dan yang lainnya menolak, karena mereka tidak ingin dunia dalam bahaya. Mereka kemudian bergegas pergi ke kuil di mana pertarungan final akan dilakukan. Tapi sesampainya mereka di tempat itu, mereka dihadang oleh para prajurit Black Dragon. Dan terjadilah pertarungan di antara mereka. I know how to fight. Tiba-tiba Sub-Zero kemudian muncul. Melihat itu, Scorpion langsung menyerangnya. Dengan dendam yang membara, dia ingin membunuhnya. Dan terjadilah pertarungan di antara mereka. It's for my wife. Dan akhirnya mereka pun mati bersama-sama. Itu menjadikan Scorpion mati untuk yang kedua kalinya, dan membuatnya kembali lagi ke Netherrealm. Quan Chi sangat menyayangkan tindakan yang dilakukan oleh Scorpion, karena telah gagal atas kesempatan yang diberikan kepadanya. Dia mengatakan sangat bodoh karena sudah membunuh Sub-Zero. Dan ternyata bukan Sub-Zero yang sudah membunuh Scorpion dan keluarganya beserta seluruh klannya. Quan Chi kemudian mengaku kalau dialah pelakunya, di mana sebelumnya dia menyamar menjadi Sub-Zero dengan kekuatan sihirnya. Setelah itu dia menghasut para ninja dari klan Lin Kuei untuk membunuh Scorpion dan seluruh keluarganya. Alasannya melakukan itu adalah karena dia ingin membuat Scorpion mewakili Netherrealm di turnamen Mortal Kombat, di mana Scorpion sebelumnya merupakan salah satu petarung terbaik di bumi. Dan setelah itu, lagi-lagi dengan tekad kuat untuk balas dendam, Scorpion berusaha melepaskan diri. Di tempat lain, Sonya berusaha melepaskan temannya Jax yang sedang ditawan. Namun dia kesulitan karena banyaknya para prajurit Black Dragon yang menghadangnya. Beruntung Johnny Cage datang membantunya. Di dalam arena, Quan Chi berusaha meracuni Samsung untuk mengambil kunci itu, tapi Samsung mengetahui rencananya. Sesaat kemudian Liu Kang sampai di dalam kuil. Dia kemudian bertarung dengan Goro, petarung yang mewakili Outworld. Namun dia kesulitan dan hampir saja dibunuh oleh Goro. Sampai sesaat kemudian Scorpion datang dan langsung membunuh Goro. Quan Chi yang melihatnya sangat terkejut dan tidak menyangka kalau Scorpion bisa kembali. Scorpion mengatakan dia tidak ingin lagi berurusan dengan turnamen itu. Dia hanya ingin berurusan dengan Quan Chi. Tapi Samsung mengatakan untuk mengalahkan Liu Kang terlebih dahulu. Dengan begitu dia akan memberikan Quan Chi kepadanya. Namun yang terjadi selanjutnya adalah dia langsung menyerang Samsung dan mengancamnya. Scorpion juga meminta kunci itu kepadanya. Dan setelah itu Scorpion langsung menyerah kepada Liu Kang. Dengan begitu Liu Kang kemudian menjadi pemenang di turnamen itu mewakili bumi. Dan turnamen pun sudah berakhir. Mendengar itu Samsung sangat marah dan ingin menyerang Scorpion. Namun Lord Raiden datang dan menghadangnya. Lord Raiden lalu menyuruh Samsung untuk kembali ke alamnya. Karena kepergian Samsung, kuil itu pun mulai runtuh. Mereka kemudian segera pergi dari tempat itu. Namun tidak dengan Scorpion. Dia bertarung dengan Quan Chi untuk membalaskan dendam keluarganya dan seluruh anggota klannya. Dan akhirnya Quan Chi pun berhasil dibunuh. Di akhir film terlihat Samsung yang melapor pada kaisarnya Shao Kahn. Sang kaisar lalu menugaskan Samsung untuk mengumpulkan pasukan dan ingin menyerang bumi. Dan film pun berakhir. Baiklah teman-teman, sedikit penjelasan untuk film ini. Jadi di alam semesta terdapat 3 alam yang berbeda, yaitu bumi atau Earthrealm, Netherworld, dan juga Outworld. Kemudian para dewa mengadakan turnamen yang dinamakan Mortal Kombat, guna mencegah perperangan di antara ketiga alam, di mana siapa saja yang memenangkannya sampai 10 kali berturut-turut, maka dia berhak menyatukan ketiga alam dan berkuasa di atasnya. Tapi Lord Raiden tidak ingin Outworld memenangkan turnamen itu untuk ke-10 kalinya. Dia kemudian mencari para petarung terbaik di bumi. Dan Scorpion sendiri sebelumnya berasal dari bumi. Dia dibunuh oleh Quan Chi agar bisa mewakili Netherrealm di turnamen itu, dan juga mencuri sebuah kunci dari kuil di turnamen itu. Tapi rencananya tidak berjalan dengan mulus. Oke teman-teman, sampai di sini video kita kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, bisa bantu channel ini dengan subscribe, like, dan share. Saya pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya.